Salam sehat, salam cinta tanah air, salam juga bulannya Juli 2022. Kita bertemu lagi teman-teman semua, para sahabat sedulur, para batir dimanapun kalian berada. Dalam perspektif Haris Turino episode ke-26 dengan tuan rumah Mas Haris Turino. Yue. Senyumnya ngangkatnya agak berat meskipun agak gembira hari ini. Gembira. Iya, gimana kabarnya Mas? Kita udah lama gak ketemu ya, ini. Alhamdulillah baik Mas. Sekarang sudah masuk ke masa reses, kita siap untuk turun ke dapil. Biasa kalau turun ke dapil Mas Haris karena suka seru juga, pusing juga, soalnya aspirasinya tentu makin banyak. Kita baru pulang dari dapil kemarin untuk membagikan 2 ekor sapi dan 54 ekor kambing. Kok kambingnya lebih banyak nih? Kenapa Mas? Kambing kecil lebih banyak ya. Atau permintaan konstituen juga sekarang karena ya karena takut ya, sebagian menerima sapi itu takut ya karena penyakit kuku dan mulut. Jadi ini adalah saya mewakili Mbak Puan dalam hal ini membagikan kepada semua struktural partai sampai ke level PAC kecamatan, termasuk juga relawan, dan ini di dapil kami di Tegal, Brebes dan Bumi Ayu, Betawi Ayu belum pernah terjadi katanya. Catatan ya. Belum pernah terjadi. Jadi amanahnya nyampe sekarang, sampai ke akar rumput ya. Semoga dipertahankan tahun depan lebih banyak ya Mas ya. Amin. Jadi jangan lupa yang mau nitip sapi ke Mas Haris juga boleh tahun depan ya. Jangan lupa, kita welcome untuk terima kambing dan sapi. Mas, tanpa berpanjang lebar, karena hari ini kita sebetulnya memaparkan kabar yang gembira nih. Kebetulan bos saya habis laporan sama Mas Haris nih katanya. Bos saya Menteri BUMN Erick Thohir tuh sekarang sedang gembira sekali melaporkan banyak pencapaian ya gitu. Nah, kan dilaporannya kan ke Mas Haris nih di Komisi 6. Apa aja sih Mas yang dilaporkan sama dia? Fantastis sekali angka-angka indikatornya. Kalau aku boleh nih sebelum Mas Haris, karena Mas Haris bilang hari ini angkanya banyak. Jadi saya bacain dulu nih teman-teman. Kontribusi BUMN tembus 1.200 triliun. Itu betul Mas? Ya. Atau setara 99% pendapatan APBN. Terus kata dividennya naik dan bisa mencapai 50 triliun ke depannya. Terus juga katanya rasio hutang di BUMN 2021 itu 35% atau turun dari yang sebelumnya 39%. Ini pencapaiannya luar biasa sebetulnya. Dari angka-angkanya bagus Mas Angga. Ya, tapi saya mau konfirmasi ya dan klarifikasi beberapa hal ya. Ini yang dipaparkan oleh Menteri BUMN ketika rapat kerja terakhir ya. Rapat kerja ini kaitannya dengan pengusulan PMN ya. Penyertaan modal negara ya. Saat itu dikonfirmasi bahwa Menteri BUMN memaparkan dalam 11 tahun terakhir, mulai 2012 sampai 2022. Ya, total kontribusi BUMN. Ini total kontribusi ya. Ini ada pajak, ada pendapatan negara bukan pajak dan dividen. Ya. Total ada 4.000 triliun kira-kira ya. Di mana pajaknya 2.100 triliun. Ya, kemudian pendapatan negara bukan pajaknya kira-kira 1.460 triliun dan dividennya sebesar 429 triliun. Kalkulator saya nggak nyampe nih Mas, mohon izin Mas. Ini di dalam 11 tahun. Dalam 11 tahun. Kirain setahun Mas. Berapa sih penyertaan modal negara? Ya, jadi berapa negara yang nambah setor lah gampangannya. Betul. Ya, itu angkanya hanya di 269 triliun. Ya, jadi duit masuk ke negara 4.000 triliun, negara menempatkan tambahan dana sebesar 429 triliun. Kalau dari angka ini tentu kita bisa menyimpulkan bahwa BUMN punya peran yang sangat strategis ya di dalam pembangunan ekonomi nasional. Ya. Karena jelas yang disetorkan jauh lebih banyak daripada yang negara tempatkan dananya. Ini dari angka agregat dulu Mas Angga. Tapi kemudian kita harus lebih jujur kan. Betul. Kita petani satu persatu ya. Nggak bisa secara total tetapi satu persatu. Misalkan dari sisi dividen. Ya. Berapa sih dividen yang dibayarkan di dalam 11 tahun? Itu ada 429 triliun. Itu kepada negara disetorkan? Ya, dividen yang dibayarkan kepada negara 429. Dan penyertaan modal negaranya PMN 269. Jadi dari angka ini dividennya lebih gede dibandingkan dengan tambahan modal yang diberikan negara kepada BUMN. Ya. Ini juga sisi yang bagus.
Selama 11 tahun ya. Selama 11 tahun ya. Tetapi kita mau breakdown lagi, lebih Ya. kecil lagi. Selama masa Erik menjabat 2019. Ya. Jadi 4 tahun terakhir 2019, 20, 21, 22. Ya. Ya, kalau kita cermati pergerakan dividennya, ya itu rata-rata sebelum Erik menjabat maupun sesudah itu di kisaran kira-kira 40 triliun. Nggak bergerak banyak. Ya, angkanya di angka itu kadang-kadang 30, 50, tapi angkanya di rata di 40 triliun. Oke. Ya. Nah, bagaimana dengan penyertaan modal negaranya? Ya. Penyertaan modal negaranya dari hampir 270 triliun tadi, ya, ini 63%-nya terjadi di masa Erik menjabat. Ya. Nah, berarti dalam 4 tahun ini 169 triliun. Sedangkan dividen yang dibayarkan kepada negara selama Erik menjabat 164 triliun. Berarti lebih banyak duit yang dikeluarkan negara dibandingkan dengan duit yang masuk kepada negara lewat dividen. Ini kudu dicatat, Mas Angga. Ada dendam apa, Mas? Asik. Soalnya gini, kan dia tapi saya lihat berarti cerdas juga ya. Akhirnya ditariknya agregatnya 11 tahun sehingga akhirnya jadi. Ya. Cuman kalau Mas Petani tadi, jadi kok biasa aja gitu jatuhnya, Mas. Iya, Gimana? jadi aku takut nih, takut. Gimana, Mas? Jadi gini, Mas Ang, itu baru dari sisi dividen, Mas Ang, ya kan? Nah, kita juga cermati bagaimana pajaknya. Ya. Ya kan? Dalam 4 tahun terakhir ya, pajak yang disetorkan itu kira-kira separuh dari total pajak 11 tahun. Ya. Ya, nah ini sisi positifnya. Oke. Ya, berarti BUMN memberikan pajak yang lebih besar kepada negara di dalam 4 tahun terakhir. Ya. Artinya apa? Artinya pasti ukuran BUMN-nya lebih besar ya. Betul, skalanya. Betul. Sehingga dia mampu untuk memberikan setoran pajak yang lebih besar, sehingga bukan cuma jeleknya, Mas Ang, ya kan? Kita juga harus fair ya, betul. dari sisi pajak ya. Walaupun tadi PNM-nya besar sekali ya, tetapi dari sisi pajak juga terjadi peningkatan yang sangat besar di zaman pemerintahan Erick Thohir di BUMN. Ya. Itu fair, Mas Ang. Jadi tidak ada nyerang bosnya Mas Ang ini. Tapi Mas, kalian karena ngomongin pajak tuh kebetulan hari ini di 14 Juli ya, Mas, itu hari pajak nasional. Asik. Jadi semoga kinerja pajak kita dapat berbuah yang baik untuk kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik kita dapat terbiayai dengan baik ya, Mas ya. Amin. Nah, sekarang berpindah nih, Mas, dari sekian pencapaian tersebut kita bisa bilang bahwa secara umum gitu kita tidak membantah dalam dialog ini kinerjanya baik lah sebetulnya. Ada perbaikan menuju yang lebih baik. Apalagi tadi proyeksinya dividennya akan konsisten di 50 triliun. Harapannya ya. Mulai tahun 2024. Iya, akan bergerak ke sana ya, Mas, janjinya gitu. Terus tapi kok Ndilalah ngajuin bantuan lagi, Mas. Minta kerohiman dari negara 73 triliun ini ada apa, Mas, sebetulnya? Kira-kira. Ya jadi gini, Mas Ang ya. Angkanya bukan 73. Kalau 73 itu tunai dan non tunai. Ya. Yang tunainya hanya 69,82 atau katakan 70 triliun lah. Baik. 70 triliun dalam wujud tunai. Ya. Minta negara nyetor tambah kepada BUMN, ya. Nah, kenapa ini terjadi di 2023? Ya, karena sebagian besar dari angka-angka ini, ya 70% lebih, tepatnya 73%, ini karena penugasan, Mas Ang. Ya, penugasan untuk proyek-proyek strategis nasional. Ya, nah sisanya baru restrukturisasi dan pengembangan usaha. Nah, kalau kita lihat nih daftar 10 BUMN yang menerima PMN, yang akan menerima PMN, diusulkan akan menerima PMN 2023. Ya.
yang paling gede dari 70, 30 sendiri sudah utama karya. Hampir 50% ya. Ya, hampir 50% itu utama karya. Ya, kemudian PLN Ya. itu 10 triliun. Ya, kemudian Injourney juga hampir 10 triliun, 9,5 triliun. Ya, BPUI ya ini 6 triliun. Ini Oke. untuk apa BPUI? Menjamin KUR Ya. ya untuk Jamkrindo dan Askrindo. Ya. Ini penting, Mas Ang. KUR ini kudu ada yang jamin. Karena kalau kredit rakyat tidak dijamin, ya Nggak akan ada yang ngalir. kalau terjadi Default. gagal, default, ini akan berdampak sistemik ke bank. Maka kredit KUR ini ya harus ada penjaminnya. Ini penting di sana. Dia Ya. membutuhkan 6 triliun. Oke. Dan kereta api membutuhkan 4,1 triliun. Ya, kereta api ini untuk menyelesaikan proyek kereta cepat dari Jakarta ke Bandung. Oke. Ya, ini jadi isu yang menarik. Agak panas nih betul. belakangan. Di situ agak panas karena awalnya adalah tidak melibatkan APBN di awalnya. Ya. Kemudian Indonesia Re. Ya, ini adalah perusahaan reasuransi yang dimiliki oleh Indonesia. Kalau kita lihat, Mas Ang, ya, bahwa selama ini neraca jasa Indonesia itu selalu negatif. Kenapa neraca jasa ini negatif? Salah satu kontributor besar ya adalah dari reasuransi. Premi reasuransi dari perusahaan-perusahaan asuransi Indonesia, dia kan perlu mengasuransikan kembali. Betul. Nah, mereka sebagian besar mengasuransikan kembali ke perusahaan-perusahaan reas di luar negeri. Oh, beban devisa Ya. juga sebetulnya. Ya. Nah, maka dari itu, kalau Indonesia Re bisa diperkuat, harapannya adalah ya perusahaan-perusahaan Indonesia mereasuransikannya di Indonesia Re. Demikian pula kita bisa menerima premi-premi dari luar, Ya. ya, untuk menerima premi reasuransi. Nah, maka dari itu Indonesia Re itu mengusulkan dana sebesar 3 triliun. Ya. Kemudian Defense ID juga 3 triliun ya. Ini tentu untuk pengembangan radar, pesawat ya dan Instrumen lain-lain ya, pertahanan lain ya. pertahanan serta yang gede lagi adalah ID Food ya. Kalau ID Food memang memperbaiki struktur permodalan. Ya. Ya. Kira-kira itu, Mas Ang. Berarti sekarang udah mulai para holding yang dapat ya, berarti ya. Kalau dari lihat nama. Enggak semua. Katakan di dalam kasus BPUI Ya. yang dapat kan anak. Jamkrindo Oke. dan Askrindonya. Ya, betul. Gitu, Mas Ang. Baurannya sih sudah cukup ini ya, kepentingan rakyat sekali ya Mas ya. Karena Iya. kan ada tol 2.700 km tuh proyek strategis nasional, terus pembaharuan juga pembangkit listrik dari energi baru terbarukan. Iya. Jadi sebetulnya prioritasnya sudah tepat lah. Betul. Terus tadi juga Mas bilang akhirnya ada juga yang selama ini negatif juga mulai diperhatikan, yaitu Ya. agar kita punya neraca yang lebih positif untuk sektor jasanya itu. Iya, kayak katakan Mas Ang, Hutama Karya ya. Ini satu contoh nih. Hutama Karya kan menyelesaikan 2.700 kilometer lintas Sumatera. Ya. Ya, kalau kita amati sebagian besar dari ruas-ruas ini kalau ditawarkan kepada swasta tidak mau. Orang balik ya. Iya, tidak balik karena jumlah trafiknya terlalu kecil. Ya, sehingga kalau tidak ada swasta yang mau, pilihannya adalah negara hadir di sana. Ya. Ya, negara kan tidak mungkin negara itu sendiri. Ya. Ya, negara lewat BUMN karyanya. Nah, khusus untuk lintas Sumatera, ini menugaskan Hutama Karya. Nah, di situ negara hadir dengan mendanai ya sebesar kali ini 2023 adalah 30 triliun, ya kan? Ya. Kalau ruasnya adalah ruas yang secara finansial Menarik. visible, menarik, biarkan saja swasta yang Lempar membangun. aja deh. Lempar aja. Tapi kan ruas lintas Sumatera ini tidak. Ya. PLN tadi Mas Ang ngomong 10 triliun itu gede, Mas Ang. Gede sekali Mas. Ya, kenapa? Ya, karena PLN ditugasi mencapai elektrifikasi 100%. Di daerah 3T terluar ya, tertinggal dan terdepan,
ini kan susah sekali. Kabelnya jauh, Mas. Kabelnya jauh, biaya per titiknya menurut Dirut PLN Pak Darmo itu per satu titik itu 25 sampai 45 juta. Dan nggak mungkin dibayar sama Pasangnya Iya. biayanya segitu. Yang dipasang 450 watt. iya Enggak bakalan balik, ya kan? Nah, apakah itu dibiarkan tidak terelektrifikasi? Ya Kan nggak tidak. boleh juga. Nah, atas nama keadilan sosial, Iya. negara hadir di sana. Ya, juga tentu pengembangan energi baru terbarukan, baurannya supaya lebih sehat. Nah, maka dari itu di situ negara hadir Ya. dengan 10 triliun. Triliun. Kita ngomongin duit nih, padahal gajian nggak nyampe segitu ya, Mas. Nah, ya. itu dia. Nah, itu dia. Dan gaji anggota DPR nggak nyampe segitu juga ya, Mas. Jadi catat ya. Jadi ini ngomongin duit segini nih, anggota DPR nggak serta merta langsung dapat Iya. segitu loh. Jadi jangan salah nih. Iya, Jadi- jangan salah. Jangan ditodongin terus nih bos saya. Mas, terus habis itu kemudian setelah tadi kita cerita banyak hal dan juga membuktikan bahwa hadirnya negara dalam berbagai macam instrumen esensial di masyarakat, kita juga belum lama ini dikejutkan juga gebrakan temuan di Garuda Indonesia. Meskipun alhamdulillah sudah lolos dari lubang maut ya Mas ya, Ya. bahwa akhirnya bisa tercapai tercapai. ya homologasi Iya. di dalam sidang PKPU ya. Dan terima kasih juga Mas kiprahnya juga di dalam. Ya, kita mendukung karena Garuda bagaimanapun juga adalah national flag carrier ya. Ya. Sejarahnya panjang di dalam menguasai dirgantara Indonesia. Ya. Ya. Dan juga temuannya kan juga akhirnya bisa dapat double status ya, dari tersangka yang di KPK ternyata ditersangkakan lagi di Ya, jadi Kejaksaan. memang tata kelola di Garuda itu di masa lalu memang sangat buruk. Itu salah satu penyebab kenapa Garuda waktu itu technically ya bankrupt. Ya, itu dijelaskan juga oleh Wamen 2 Pak Tiko. Ya, bahwa tata kelolanya buruk, bahkan mengarah pada korupsi. Ya. Nah, maka dari itu tentu kalau kita mau membenahi, ya, benahi total. Siapa yang bertanggung jawab, ya, di dalam tata kelola ini, ya harus mempertanggungjawabkan di depan hukum. Kan tidak masuk akal kalau rata-rata sewa pesawat Garuda, ya 4 kali dari international airline industry dan 6 kali dari Singapore Airlines. How can you compete dengan kondisi seperti ini? Ya. Nah, itu yang diungkap dari awal menyebabkan Garuda tidak kompetitif, ya. Di samping tentu saja untuk kasus Garuda kita tidak bisa menyangkal kasus COVID-nya, ya, sehingga banyak sekali pembatasan dan seterusnya ambruk. Ya. Nah, tapi kita bersyukur ya Juni lalu ya sudah 95% ya di dalam sidang PKPU. Kita mendapatkan dukungan dari para kreditor, sehingga kita bisa terbang kembali. Ya, Garuda tentu kedepannya harus mempersiapkan satu bisnis plan yang bagus. Ya, dan yang penting lagi adalah ada haircut terhadap hutang. Ya, yang sebesar 81% in total. Ya, nah. Tapi di Garuda, di rapat yang terakhir, saya juga saat itu tidak dihadiri oleh Dirut, karena Dirut lagi jalan-jalan sama Pak Erik ketemu Etihad sama Emirat ya, mencari investor strategis untuk mendukung restru Garuda ke depannya. Ya, saya sampaikan bahwa utang-utang kepada BUMN lain, ini kan kemudian dirubah menjadi utang jangka panjang 22 tahun dengan tingkat bunga yang rendah sekali 0,1% per tahun. Waduh. Nanti pada akhir tahun ke-22 dibayar lunas karena tanpa cicilan pokok. Ya. Nah, artinya Garuda mulai dari sekarang kudu menyiapkan duit itu untuk nyicil. Iya, kalau enggak nanti 22 tahun mendatang gagal. Enggak ada duit ya. Ya. Jadi di dalam bisnis ini dikenal namanya sinking fund. Ya, sinking fund-nya itu kudu clear. Ya, mulai dari sekarang ditata, disimpan di mana, di dalam bentuk apa. Itu saya ingatkan kepada direktur keuangan saat itu. Ya, jangan sembrono di sini. Karena kalau enggak cuma menunda.
Masalahnya akan Ya, muncul 22 tahun lagi. betul. Nah itu untuk kasus Garuda. Kalau yang lain juga, saya lihat Mas Haris juga punya concern juga, ada potensi masalah hukum juga di BUMN lain. Ya kita ndak lupa kan Jiwasraya, Nah, ya, Asabri, nah, ya Jiwasraya itu kerugiannya nggak ada yang nyuarain lagi nih, kenapa ya Mas? Nah, ayo. kan sudah di sidang, bahkan beberapa sudah diputus. Ya. Ya, Jiwasraya itu 16 triliun. Asabri 22 triliun, gede Mas. Itu bisa jadi tadi aja PLN-nya 10 triliun loh. Nah makanya 30 ini besar dan semuanya terkait dengan pihak swasta yang sama. Bencok sama Heru Hidayat. Ya kan? Kelas berat ya mereka. Kelas berat ya. Nah tentu ya keterlibatan direksi dan yang lain ya ini kudu dituntaskan. Sudah mulai saatnya ya tata kelolanya diperbaiki ya. Yang memang melakukan perbuatan nista ya mempertanggungjawabkan ya. Yang lain ada Mas, yang ditangani KPK yang lain ada. Ya. Masih ingat kasusnya Pelindo 2 ya tentang krain itu. Ya betul. Ya, kemudian di Waskita juga ada 5 direksinya. Ya. Itu ditangani oleh KPK. Baru KPK. Kemudian Kejaksaan Agung juga menangani cukup banyak perkara. Ya, salah satunya adalah di BTN. Ya. Pembelian fasilitas kredit di BTN. Ya. Sehingga di rootnya yang lama ya, bukan yang sekarang, diseret ke meja hijau. Kemudian kasus korupsi di pertambangan IUP. Ya, anaknya Antam. Ya. Sehingga ada 6 orang tersangka di BUMN. Ya. Kemudian di Pelindo, kalau tadi Perindo, sekarang Pelindo, pelabuhan Perikanan Indonesia. Sorry, Perindo ini. Perikanan Indonesia. Ini ada gagal bayar ya, piutang macet 181 miliar. Ini yang ditangani kejaksaan. Ya. Dan memang ini masanya bersih-bersih. IJW mengatakan ya. Ini menarik datanya IJW. Ada 119 kasus dengan 340 tersangka. Ya. Yang total merugikan keuangan negara sebesar 47 triliun di dalam periode 5 tahun terakhir 2016 sampai 2021. Ini IJW menyoroti itu. Dan celakanya ya di masa Covid angkanya nggak turun. Jadi banyak pihak yang tega berbuat nista di masa Covid. Disuarakan lah Mas nanti kalau sidang nanti. Nah ini ada datanya kan ada, IJW sudah menyuarakan, kita juga ngomong bahwa ini kudu ditata yang benar. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan Erick Thohir. Ya, bahwa semua kasus harus dibongkar. Dan siapa yang bertanggung jawab harus dibawa ke meja hijau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah tapi Mas Ang ya kedepannya seperti apa agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi? Ada pemikiran Mas Haris mungkin yang mau dibagikan? Nomor satu, sebelum dibawa ke ranah eksternal terjadi katakan penindakan hukum, seharusnya pengawasan dari awal ini kudu benar dulu. Nah di sini peran komisaris sangat strategis. Ya, ngawasi begitu ada paling tidak nyemprit awal, nggak benar loh. Ya. Tetapi tentu saja untuk bisa nyemprit mesti ngerti dulu. Komisaris ya kudu ngerti. Nanti ya, kalau misalnya komisaris genjreng-genjreng kan nah, ini jadi perlu ditata ini. Kalau enggak ya tentu berulang ya. Dari sisi komisaris ini penting sekali. Aku langsung garuk-garuk soalnya gini teman-teman, ini dimensi politik ini susah sekali ya. Kadang-kadang ketika urusan komisaris nih kita nggak bisa lepaskan dari ada dalam beberapa konteks balas jasa. Nggak ada masalah. Bagian tuh nggak masalah ya Mas. Mau balas jasanya tidak ada masalah, kompeten. Katakan seandainya saya berhak menentukan, Mas Ang, panjenengan saya balas jasa, panjenengan saya jadikan komisaris, kompeten kok, silakan diuji, ya kan? Tapi jangan dipilih yang tidak kompeten. Ya, kalau yang tidak kompeten
ya tidak bisa berkontribusi, malah nanti menjadi sumber masalah. Ini dari sisi komisaris. Dari penegak hukum, perkuat TPPU, pencucian uang, terutama yang skalanya besar, ya. Karena ini bahaya. Itu Masang. Sehingga harapannya ke depannya, memang menjadi direksi BUMN itu tidak gampang. Saya yakin tidak gampang. Kita pernah ngobrol ya. Pernah ngobrol soal itu. Direksi itu nggak bisa milih anak buahnya. Anak buahnya tidak bisa milih, ya. Anak buahnya punya cantolan kemana saja, itu juga susah. Iya, betul. Ya, dan celakanya adalah ketika disuruh mencari uang pakai undang-undang PT. Kalau terjadi kerugian negara, ya pakainya undang-undang korupsi. KUHP. Undang-undang korupsi. Ya, ini yang sebenarnya ya menyulitkan. Tetapi Mas Ang, saya melihat secara jujur ya, secara umum, ya BUMN di Indonesia itu sekarang jajaran direksinya diisi oleh orang-orang yang cukup kompeten. Jadi udah lebih baik ya. Sudah jauh lebih baik. Nah ini politik kataan hebatnya Erik. Milih orang ya cukup bagus, ya. Wamennya luar biasa. Itu kuat sekali ya. Ya. Wamennya Pak Tiko, Pak Pahala ya. Saya banyak berinteraksi di dalam rapat-rapat. Ya, itu luar biasa. Sehingga ya Pak Erik bisa TikTokan. Bisa ketemu joget-joget ya, jempol. Bisa muter-muter jempol ya. Itulah Mas Ang. Jadi hari ini kita sejatinya nih, mohon maaf nih teman-teman pencinta konten kita agak panjang ya hari ini, dan bahasannya agak berat ya. Tapi ini adalah tanggung jawab moral kita juga untuk bisa membuat satu situasi dengan lebih terang. Karena apa? Permasalahan BUMN ini bukan sekedar masalah uang-uang melulu, tetapi masalah tata kelola yang sebetulnya adalah komitmen dari semua pihak, eksekutif dan juga Mas Haris di sini mewakili legislatif sebagai pengawas, agar juga kita sebagai masyarakat bisa menikmati juga pada akhirnya Mas ya. Kita punya jalan tol yang untuk mempercepat akses, usaha kita bisa lebih lancar, tapi yang tidak kalah penting adalah penegakan hukum. Penegakan hukum jadi panglima karena negara kita negara hukum. Dan yang semua orang yang tadi katanya 340 tersangka itu harusnya diadili dan dihukum yang berat. Ya Mas ya? Sepakat. Gitu. Jadi Mas Haris, hari ini kita gembira sekali mendapat pencerahan, dan kami harapkan semuanya berharap setelah Mas Haris masuk di DPR, kinerja BUMN lebih moncer. Ya, terima kasih. Ya, saya hanya menjalankan fungsi saya sebagai anggota Komisi 6 ya, yaitu melakukan pengawasan terhadap mitra, yang dalam hal ini salah satu mitranya adalah BUMN yang menguasai ya hampir 10.000 triliun aset. Ya, which is hampir 60% enggak ada deh. Karena 2000 ada hampir 4 kali lipat ya dari APBN kita tahunan. Ya, ini kan angka yang gede sekali. Jadi dibutuhkan integritas dan tanggung jawab. Ya. Oke Mas Haris, daripada panjang lebar makin itu, nanti kita simpan di episode berikutnya. Jangan lupa kalau ada yang ingin memberikan dukungan kami, kita matur suwun, terima kasih. Diberikan like, subscribe, dan juga jangan lupa tinggalkan komentar kalau ada masukan-masukan. Mas Haris, selamat berkarya, terus bekerja, sehat selalu untuk Mas Haris. Kita pamit ya Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.